Hidup adalah tentang menyingkapi persoalan demi persoalan, dan tidak ada sesuatu pun yang berlaku dalam aturan inci perjalanan kehidupan ini melainkan segala-galanya telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Biarpun ada sejuta tangan daripada makhluk, sedarlah bahawa tidak ada yang mampu mengubah ketetapan Allah. Sampai ke saat ini kita belajar untuk ikhlas menerima ketetapan Allah, dan setiap manusia itu harus faham di antara ketetapan Allah, Palestin itu adalah umatnya Islam. Yang kita pertahankan hari ini adalah apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali dengan senyum kita di sini, ada yang barangkali sedang bergelak ketawa. Dari satu kutub ada saudara seaqidah yang sedang bergelumang di antara darah dan air mata. Barangkali ada yang pada malam ini tidurnya berselimutkan dengan darah, timbunan bata-bata yang runtuh. Sedang saat ini kita sedang bergelak ketawa, makan enak, tidur dengan nyenyak. Pernah bertitah di sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan sempurna imannya kalaulah kita tidak mengasihi saudara kita selama mana seperti mana kita mencintai diri kita. Barangkali inilah pemaparan betapa iman itu harus dipersoalkan. Iman itu harus ada dalil. Dan saudara kita yang sedang bergelumang dengan musibah saat ini, barangkali sedar ataupun tidak, kita sedang berada periodisasi sebelum menjelangnya fitnah yang besar. Barangkali kita sedang berada di hujung sejak daripada 1924 jatuhnya kerajaan Uthmaniyah, di mana kita orang Islam seolah-olah sedang diinjak-injak. Tidak ada yang namanya Islam diangkat ke permukaan. Melata di dunia saat ini Islam itu dilecehkan, dinodai martabatnya. Di mana kita? Barangkali belum ada segugus doa pun yang terangkat untuk mendoakan saudara kita. Palestin itu adalah tentang kita. Itu kiblat yang pertamanya umat Islam. Disitulah buminya para anbiya. Barangkali sejenak kita berfikir, kalaulah di saat kita melihat bermandi darahnya saudara kita di sana, belum ada keikhlasan hati, belum ada titisan air mata yang mengalir. Ada apa dengan hati ini? Ada apa dengan bicara kita yang sehinggakan gagal untuk melampiaskan doa kita, memanjat kepada Allah? Kalaulah tidak ada satu doa pun daripada kita, kemenangan itu akan mesti dan pasti Allah akan berikan. Lalu di mana kedudukan kita? Kalau kita tidak ke sana sekalipun, kalau kita tidak hamparkan dengan bantuan sekalipun, Allah akan memberikan kemenangan kepada mereka. Tapi persoalannya di mana kita? Apa urusan Palestin dengan kita? Apa urusan Al-Aqsa dengan kita? Saban hari kita melihat ada orang yang menjadikan gelak ketawa. Di saat kita melihat ada saudara kita sedang berada di timbunannya bangunan runtuh, yang ini lebih dahsyat ini, dan sambil bergelak ketawa, persoalkan iman. Dan demi Allah itu akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali kalimah-kalimah gini saban tahun kita dengarkan, dan setiap saat itulah kita sedang menantikan saat detik kita akan dihantarkan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Palestin itu tentang kita, Al-Aqsa itu tentang kita, saudara kita di sana. Mereka itu mengangkat la ilaha illallah. Nasib baik mereka ada di sana memperjuangkan hak milik kita di sana. Insaf, kita tidak ada kemampuan. Kalau kita yang ditakdirkan Allah ke sana, barangkali kita tidak begini, Masya Allah. Maka kalaulah ada perkataan untuk kita berikan kepada mereka, terima kasih kerana mempertahan Al-Aqsa, tanah yang Allah janjikan kemuliaan, keberkatan di situ. Alladzi barakna haulah, di situ bumi para anbiya, di situ pernah wujud makhluk-makhluk terbaiknya Allah. Maka jangan pernah kita sangkal ini tentang diri kita, ini tentang agama kita, ini tentang keyakinan kita. Al-Aqsa akan dimenangkan oleh Allah. Kalau bukan sekarang, mesti dan pasti akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah bukan kerana kita, ada orang lain akan membelanya Al-Aqsa. Tapi kita ingin menjadi mata rantai untuk bersampingan, berdangitngan dengan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pastikan daripada deretan itu adanya kita yang bersama dengan Al-Aqsa. Ke depan Israel, di belakang laut, persimbangan di antara hidup dan mati. Tak kala saat ini kita makan, Masya Allah, rezeki itu tidak pernah putus. Benarlah nikmat dugaan yang kadang-kadang sukar untuk dilunaskan oleh manusia, di mana bergelumang dengan kenikmatan yang melimpah ruah itu. Perkara yang paling berat, yang paling sukar nak ditegakkan, syariat yang paling sukar nak ditegakkan saat ini adalah tentang jihad. Jihad itu luas jihad itu. Ada jihad dengan ilmu, maka para cendekiawan berjihadlah. Kamu diberikan ilmu oleh Allah, nak dibawa ke mana ilmu itu? Ada jihad politik, orang yang diberikan kekuasaan, jabatan, kedudukan, kamu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Berjihadlah. Orang yang diberikan kemewahan, bangsawan,
melimpah ruah kemewahan tidak akan berganjak telapak kaki kalian nanti di yaumil mahsyar sebelum ditanyakan dari mana dan kemana kamu belanjakan. Tapi secara spesifik ada jihad yang terangkum makna yang tidak semua orang mampu melaksanakan ini. Barangkali ini yang kita cuba sampaikan. Sekalipun tidak semua orang mampu melaksanakan, ada yang dipilih oleh Allah untuk mengangkat senjata, memperjuangkan agamanya Allah. Kalaulah pada saat ini ditanyakan masih ada ataupun tidak di bumi ini berlakunya jihad begitu, fil ardi Syam, sampai kiamat akan berlakunya itu. Ini akan dijamin, kita akan beroleh kemenangan. Jangan sembang kepada kami, Islam itu kan damai, kenapa harus diangkat senjata? Ini bahasa isyarat. Jangan sebut kepada kami tentang kedamaian. Kami paham itu. Kami dididik supaya tidak mencari musuh, tapi kami juga diajar tidak akan berganjak ke belakang kalau dihadap musuh. Kalau sekali titisan darah saudara kami datangkan untuk mempertahankan Al-Aqsa. Barangkali kalimah-kalimah ini sampai di telinga tuan-tuan, tapi hati itu yang dididik oleh Allah. Kalau belum ada doa, kalau belum ada dakwah, kita nak tolong dengan apa? Tadi disebutkan doa. Ad-doa silahul mu'min. Ustaz, perlu kita ke sana? Barangkali kita membebankan. Mereka tidak ingin pun kita di sana. Cukup dengan mereka. Kumpulkan doa. Cuba tanyakan kepada diri kita. Cuba tanyakan diri kalian. Sampai ke saat ini, sampai ke detik ini, berapa gugusan doa? Tadi bila mana dibacakan doa, berapa orang yang terdetik hatinya untuk mengaminkan, membayangkan saudara kita yang sedang bertarung di antara hidup dan mati. Kalau mati syahid, kita belum tentu. Dakwah kita ajarkan, itu miliknya kita. Itu amanahnya umat Islam. Puluhan nabi berkorban di sana, ribuan tahun dahulu. Puluhan ribu orang yang mengangkat kalimah bertuhan la ilaha illallah telah syahid di sana. Saat kita berada di sini, kalau kamu ingin hidup dengan bergelak ketawa, silakan. Tapi itu akan ditanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa, dakwah, donasi. Kalau diberikan kemampuan oleh Allah, ingat-ingatlah ada saudara kita yang harus kita pertahankan. Kita hantarkan isyarat ini. Kami tidak akan gentar. Walaupun banyak bedilan, bermandi bedilan sekalipun, itu tidak akan menggoyahkan keyakinan Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu akan menang pasti, sama ada bersama kita ataupun tidak. Dan kita khawatir bila mana saat Allah memberikan kemenangan kepada Islam, tidak tercatat pun nama kita yang akan disebut, yang akan dirindukan, yang akan mendapat naungan langsung daripada Allah Jalla Jalaluh. Maka kalau itu yang berlaku tuan-tuan, mohon maaf, jangan tanyakan kepada Allah di mana kedudukan kita di yaumil mahsyar nanti. Jangan tanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa kami tidak kamu kenal sebagai umatmu ya Rasulullah? Jangan tanyakan, kerana tanyakan hati kita saat ini. Ini hati yang kita miliki saat ini. Sudah banyak zikir kepada Allah? Sudah banyakkah salawat kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sudah terangkat ataupun belum doa kita kepada umat Islam seakidah saudara kita di luar sana? Kalaulah barangkali ada kalimah-kalimah yang akan menyusutkan hati tuan-tuan, mohon maaf, barangkali ini adalah bingkisan yang terakhir. Palestin itu adalah kita. Mencintai Al-Aqsa tuntutan daripada agama kita. Wallahu a'lam.